Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya akan ngajak kalian untuk ngulik salah satu kasus kriminal paling mengerikan di Jepang modern. Di tahun itu kasus ini terkenal banget dan dijuluki sebagai Twitter Killer karena pelakunya pakai media sosial untuk mencari korban. Dan yang bikin merinding, korbannya bukan hanya satu atau dua, tapi sampai 9 orang dalam waktu yang singkat dengan cara yang hanya bisa digambarin lewat film horor. Nama pelaku Takahiro Shiraishi. Siap-siap ya, karena ceritanya gelap banget tapi juga banyak pelajaran penting. Jadi langsung aja kita mulai. Takahiro lahir tahun 1990 di prefektur Kanagawa, Jepang. Dari luar hidupnya kelihatan biasa aja, masa kecilnya nggak terlalu disorot. Tapi sejak remaja dia dikenal pendiam, agak sulit bersosialisasi. Setelah lulus sekolah, dia sempat kerja di rumah jagal daging. Nah, dari sinilah dia mulai terbiasa dengan bau darah, pemandangan potongan tubuh hewan, hal yang bikin orang biasa mungkin akan jijik. Masuk usia 20-an dia kerja jadi scout di Kabukicho, Tokyo. Scout ini semacam perekrut cewek buat kerja di klub malam. Dari sini dia belajar gimana cara ngelobi orang, ngedeketin mereka, dan bikin percaya. Skill ini nanti jadi modal untuk kejahatannya. Tahun 2017 hidup Takahiro makin berantakan, nggak punya pekerjaan tetap, jarang ketemu keluarga, dan makin terisolasi. Saat itulah dia mulai aktif di Twitter, tapi bukan untuk nyari hiburan, melainkan untuk ngelakuin hal yang mengerikan. Dia bikin akun dengan bio yang isinya, "Aku ingin membantu orang-orang yang menderita. DM aku kapan aja." Sekilas kayak akun motivasi ya, padahal niatnya jahat. Dia targetin tuh orang-orang yang lagi depresi, putus asa, bahkan orang yang lagi punya pikiran untuk bundir. Bayangin, orang-orang yang lagi rapuh itu nemu akun Takahiro, ngerasa, wah, ada nih orang yang peduli sama aku. Padahal orang yang dianggap peduli itu adalah predator. Takahiro biasanya ngajak ngobrol calon korbannya lewat DM. Dia pura-pura jadi teman, pendengar yang baik, dan bahkan menawarkan untuk bundir bareng. Kalau korban setuju, mereka diajak ke apartemennya di kota Zama. Apartemen kecil, tapi di sanalah semua tragedi terjadi. Begitu korban masuk, Takahiro langsung menghabisi mereka, kebanyakan dengan cara dicekik. Setelah itu, jasadnya dipotong-potong. Yang bikin merinding, potongan tubuh korban disimpan di rumahnya. Ada di box pendingin, ada juga di ember-ember plastik. Bau busuk kadang tercium sampai keluar apartemen, tapi tetangganya hanya mengira itu bau sampah. Pada Oktober 2017, polisi dapat laporan orang hilang. Seorang cewek usia 23 tahun enggak pulang-pulang, dan jejak terakhirnya ada di Twitter. Dari investigasi, polisi bisa tahu bahwa terakhir kali dia ini DM-an sama akun Takahiro. Polisi akhirnya mendatangi apartemen Takahiro. Dan ketika pintu apartemen terbuka, pemandangan horor terlihat. Ada potongan tubuh manusia di mana-mana. Bukan satu, bukan dua, melainkan ada 9 korban yang udah dihabisi hanya dalam waktu sekitar 2 bulan. Baik, saya akan membahas lebih detail ya tentang kejahatan Takahiro ini kepada korban-korbannya. Korban pertama, perempuan muda yang mengatakan di Twitternya kalau dia ingin mati. Melihat itu, Takahiro menghubunginya, berpura-pura mau mati bersama. Setelah diajak ke apartemen Takahiro memperkaos korban dan mencekiknya sampai tewas. Takahiro mengambil harta benda korban dan memotong tubuhnya. Itu jadi awal keberanian Takahiro untuk melakukan kejahatan berikutnya. Pada korban kedua dan ketiga, Takahiro menghabisi seorang perempuan dan pacarnya sekaligus. Perempuan itu awalnya jadi target, tapi pacarnya curiga dan malah ikut datang ke apartemen Takahiro. Di situ, Takahiro menyerang pacarnya dulu, lalu menghabisi si perempuan. Itu membuktikan bahwa Takahiro nggak segan menghabisi siapa aja yang mencoba membongkar aksinya. Korban keempat sampai ke-8 mayoritas adalah perempuan berusia 17 sampai 25 tahun. Semuanya didapat lewat Twitter. Dengan pola sama, Takahiro mendekati mereka, pura-pura empati, lalu mengajak bertemu. Di apartemen, semua korban diperkaos, lalu dihabisi dan dipotong. Ada korban yang dibujuk dengan janji mati bareng. Ada juga yang hanya ingin curhat. Takahiro mengaku kalau semakin lama dia merasa terbiasa dengan kejahatannya, seolah itu rutinitas. Korban ke-9 adalah perempuan 23 tahun yang akhirnya membuat kasus ini terbongkar.
Dia sempat menulis pesan di Twitter tentang depresi dan keinginan mengakhiri hidup. Kakaknya curiga ketika adiknya hilang, lalu melapor ke polisi. Dari penyelidikan, polisi bisa menemukan bahwa akun Takahiro sebagai kontak terakhir yang dihubungi korban. Saat polisi datang ke apartemen Takahiro, mereka menemukan korban ke-9 dan juga potongan-potongan tubuh korban sebelumnya. Total ada 240 potongan tubuh korban di apartemen Takahiro. Berita itu langsung heboh se-Jepang. Media menyebut Takahiro sebagai Twitter killer. Warga kaget karena Takahiro di luar terlihat biasa aja. Bahkan ada tetangga yang bilang kalau Takahiro ramah dan suka senyum. Enggak ada yang nyangka di balik itu dia menyimpan rahasia mengerikan. Di persidangan, Takahiro mengaku bersalah tapi dia berkilah. Katanya dia hanya membantu orang-orang yang mau bundir. Tapi bukti di pengadilan memperlihatkan bahwa beberapa dari korban sebenarnya nggak benar-benar ingin mati. Mereka cuma lagi rapuh, lagi butuh teman cerita. Jadi jelas banget kalau Takahiro ini bukanlah penyelamat, tapi predator yang memanfaatkan kelemahan orang lain. Di persidangan terungkap bahwa Takahiro menghabisi korban-korbannya karena motif untuk memuaskan hasrat seksual dan finansialnya. Tindakan kejam Takahiro nggak hanya merenggut nyawa 9 orang, tapi juga melanggar martabat mereka dengan cara yang sangat kejam. Pada Desember 2020, pengadilan Jepang akhirnya menjatuhkan hukuman mati untuk Takahiro. Vonis itu bikin keluarga korban sedikit lega, walaupun sakit hati mereka jelas nggak akan sembuh. Kasus Takahiro bikin Jepang heboh, media sosial langsung jadi sorotan besar. Pemerintah dan platform mulai berkampanye soal keselamatan di media online. Karena kasus ini, Jepang juga makin serius dalam hal layanan kesehatan mental. Banyak orang menyadari depresi dan perasaan ingin mati bukan sekedar hal sepele. Kalau nggak ditangani dengan benar, bisa-bisa kasus kayak si Twitter killer ini kejadian lagi. Takahiro Shiraishi mungkin akan selalu diingat sebagai salah satu penjahat paling mengerikan di Jepang modern. Bukan hanya karena jumlah korbannya, tapi karena caranya manfaatin teknologi dan emosi manusia untuk melakukan kejahatan. Jadi itu ya kasus Takahiro Shiraishi, si Twitter killer. Semoga kasus ini bisa jadi pengingat untuk kita semua. Kalau lagi ada masalah atau ngerasa berat banget, jangan sembarangan curhat sama orang asing di internet. Cari orang yang benar-benar bisa dipercayai, entah itu keluarga, sahabat, atau profesional mental. Sampai ketemu di video selanjutnya. Makasih udah nonton sampai akhir.